Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Tiga orang yang tenggelam di irigasi Desa Labuhan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, akhirnya ditemukan. Asrama sektor polisi Banjarmasin Utara terbakar. Diduga kebakaran dipicu bocornya selang LPG. Kejari periksa Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin dengan dugaan pungli penyelenggaraan HKN. Tiga orang korban tenggelam di irigasi Batang Alai, Desa Labuhan, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, akhirnya ditemukan. Sebelumnya ketiga korbannya masing-masing bernama Jerry 18 tahun, Arga 14 tahun, dan Manto 45 tahun, dilaporkan terseret arus dan tenggelam di irigasi Batang Alai, Desa Labuhan, Kecamatan Batang Alai Selatan pada Senin sore. Setelah kurang lebih 24 jam pencarian, tim SAR gabungan dan relawan akhirnya menemukan ketiganya dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa sore. Koordinator Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Basarnas Tabalong, Andi Surya Sinaga mengatakan, korban pertama bernama Jerry ditemukan pada Selasa siang sekitar pukul 11.55 WITA dengan jarak kurang lebih 1,5 km dari lokasi korban tenggelam. Kemudian korban kedua bernama Arga ditemukan pada pukul 12 WITA dengan jarak terpaut 200 meter dari korban pertama. Sedangkan korban ketiga Manto ditemukan pada Selasa sore sekitar pukul 16.45 WITA dengan jarak kurang lebih 2 km dari lokasi korban tenggelam. Baik, alhamdulillah untuk operasi SAR hari ini operasi kita tutup karena semua korban 3 orang telah kita temukan. Korban pertama kurang lebih pukul 11.55 kita temukan dengan jarak kurang lebih 1,5 km. Dan untuk korban kedua 200 meter dari ditemukannya korban kedua. Dan untuk korban ketiga kurang lebih pukul 16.45 korban ditemukan dengan jarak kurang lebih 2 km dari korban tenggelam. Setelah dievakuasi petugas, jasad ketiganya langsung dibawa ke rumah duka masing-masing di Desa Labuhan, Kecamatan Batang Alai Selatan untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Lutfi Darlan dan Adiat melaporkan. Asrama Kepolisian Sektor Banjarmasin Utara di kawasan Kayu Tangi, Banjarmasin terbakar pada Rabu dini hari. Kebakaran sedikitnya menghanguskan 4 bangunan asrama yang dihuni personel Polsek Banjarmasin Utara. Pemadam kebakaran, damkar, dan warga sekitar saling bahu-membahu mencoba memadamkan api. Sulitnya akses menuju titik api menjadi kendala dalam proses pemadaman, sehingga si jago merah baru bisa dikuasai sekitar 1 jam. Wakapolda Kalimantan Selatan Brigjen Pol Muhammad Agung Budijono menduga kebakaran terjadi akibat adanya kebocoran gas LPG dari salah satu bangunan asrama. Atas musibah tadi malam, asrama kita kena musibah kebakaran karena bocornya itu informasi dari saksi-saksi yang ada. Pada prinsipnya kita akan segera bantu untuk bagaimana bisa dimanfaatkan kembali untuk anggota tinggal. Gitu berarti. Ada korban nggak kemana? Alhamdulillah untuk korban tidak ada, hanya korban materi. Ya itu nanti kita akan coba komunikasikan dengan teman-teman yang lain. Indra, untuk 4 personil ini mungkin sementara ini tempat tinggalnya di mana dulu? Nah, di sini ada rumah sempat tinggal yang bisa sementara kita bisa pakai.
Kemungkinan berapa kapan ada? Mungkin akan dibangun secepat mungkin Ya, atau gimana? kita akan upayakan secepat mungkin untuk pemanfaatan supaya biar mereka bisa kembali lagi ke asrama lagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kejari setempat dengan perkara dugaan pungutan liar pungli dalam penyelenggaraan Hari Kesehatan Nasional HKN ke-57. Mahli memenuhi panggilan Kejari Banjarmasin seorang diri pada Rabu siang sekitar pukul 10 WITA. Usai diperiksa selama 3 jam, Mahli yang ditemui para awak media memilih irit bicara sembari meninggalkan kantor Kejari Banjarmasin. Ia hanya mengatakan ada 6 pertanyaan yang diajukan oleh jaksa dan ia juga menyatakan akan menaati semua proses hukum yang berjalan. Kejaksaan, ya saya kira ini masih berproses gitu kan. Komentarnya barangkali dari Humas Kejaksaan aja. Berapa pertanyaan? Ya kurang lebih 6 lah pertanyaan. Berapa Pak? Ya tadi nanti dari sini aja karena ini sudah ditangani, saya bilang saya kira kewenangan mereka aja. Sudah selesai terkait Itu aja. usulan penegakan hukum ini Pak, gimana Pak? Ya kita memenuhi saja setiap kali permintaan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarmasin Budi Mukhlis menyatakan, penyelenggaraan HKN ke-57 ternyata sudah ada anggarannya dan sudah masuk dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA di Badan Keuangan Daerah Bakuda Banjarmasin. Itu kan sudah ada anggarannya ternyata dalam DIPA, kemudian terkait dengan pungutan juga. Nah itu 2 hal itu juga termasuk ditanyakan dan ada beberapa hal lain. Intinya tidak bisa karena tidak bisa kita sampaikan terlalu panjang lebar ya. Itu. Alasannya sendiri Pak, itu kan ada sudah dianggarkan tapi masih dipungut juga alasan. Bisa tanya yang bersangkutan yang melakukan perbuatan itu. Akan ada yang diperiksa lagi Pak setelah ini? Kalau di agenda sudah dikirim itu sudah ada. Ada yang memang sudah diagendakan ada. Termasuk sesuai dengan jangka waktu kan ada. Nah minggu ini sama minggu depan. Tapi kalau untuk soal kesimpulannya itu ya gambaran umumnya kan sudah ada. Mahli adalah orang kelima yang diperiksa oleh tim penyelidik Kejari Banjarmasin. Sebelumnya jaksa telah memeriksa Ketua Panitia HKN Dinkes Banjarmasin Yanuar Diansah dan Direktur RSUD Sultan Suryansah Banjarmasin M. Sokani pada 22 November lalu. Kemudian Kepala Badan Keuangan Daerah Banjarmasin Subhanur Yaumil dan PLT Kepala Inspektorat Banjarmasin Taufik Rifani pada 23 November. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Tiga orang yang tenggelam di irigasi Desa Labuan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, akhirnya ditemukan. Asrama sektor polisi Banjarmasin Utara terbakar. Diduga kebakaran dipicu bocornya selang LPG. Kejari periksa Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin dengan dugaan pungli penyelenggaraan HKN.
Penertiban reklame di sepanjang kawasan Ahmad Yani, Banjarmasin akhirnya selesai dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP setempat. Sepuluh titik bangunan reklame yang membentang di atas jalan raya itu telah dibongkar semua oleh petugas Satpol PP dalam waktu 12 hari. Terpantau pada Rabu siang, kawasan Ahmad Yani, Banjarmasin dari kilometer 2 hingga 6 sudah bersih dari reklame. Pembongkaran 10 titik di tahun ini bandol reklame yang melintang jalan. Alhamdulillah kita mulai kemarin pertanggal 29 Oktober hari Jumat malam Sabtu kita mulai dengan bantuan rekan-rekan APH, Disub, DLH dan yang lain-lain terkait sampai dengan terakhir kemarin kami mengerjakan di hari Selasa tanggal 9 November 2021 pukul masuknya ke hari Rabu sudah sebenarnya hari selesainya Rabu subuh. Alhamdulillah titik terakhir kemarin tiang ada di PAL 1 itu sudah selesai semua. Jadi semua titik, 10 titik yang ada alhamdulillah bisa selesai semua seperti itu. Material bangunan reklame yang dibongkar dititipkan ke bagian aset Badan Keuangan Daerah Banjarmasin dan nantinya akan dikembalikan kepada pemiliknya. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Distribusi air bersih PDAM di sejumlah wilayah Kabupaten Batola sering terganggu dalam beberapa bulan terakhir. Kepala PDAM Batola Cabang Alalak, Sarwiji mengatakan, sejumlah wilayah di Kabupaten Batola sering mengalami gangguan distribusi air bersih karena perbaikan dan pelebaran jalan di kawasan Trans Kalimantan Handil Bakti dan Lingkar Utara. Menurutnya alat berat yang dioperasikan dalam proyek tersebut sudah sering mengenai jaringan pipa PDAM sehingga mengakibatkan kebocoran. Masih banyaknya kendala-kendala di lapangan yang mengenai perkembangan pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Alalak. Dalam hal ini relokasi perluasan jalan yang saat ini pipa harus terpindah dan pipa harus terbongkar. Dan dari Dinas PUPR telah melaksanakan pemindahan pipa secara bertahap dari segmen 1 sampai segmen 4 yang saat ini masih belum selesai dan insya Allah akan terselesaikan di tahun 2021 sampai bulan Desember. Akan tetapi masih ada yang belum bisa diselesaikan, yaitu di wilayah Muka Gria Permata yang masih terkendala pembebasan lahan. Selain sering mengakibatkan kebocoran jaringan pipa PDAM, perbaikan dan pelebaran jalan juga menghambat pemasangan jaringan pipa baru untuk pelayanan distribusi bagi warga di wilayah Mandastana dan Semangat Dalam. Hingga kini warga di dua wilayah tersebut belum dapat menikmati layanan distribusi air bersih dari PDAM. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Belasan mesin pompa air di sejumlah kawasan kota Banjarmasin hilang, diduga dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Banjarmasin Muhyar mengatakan, hilangnya belasan pompa air sudah terjadi sejak Januari hingga Oktober 2021. Menurutnya pompa air itu cukup penting karena digunakan untuk mengairi tanaman hias di sejumlah kawasan seperti Gatot Subroto dan Ahmad Yani Banjarmasin. Ada beberapa mesin pompa yang dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi yang di Polres Sidoarjo sudah hampir 4 kali ganti hilang. Kemudian yang di Bogor sudah 3 kali juga hilang. Kemudian lagi yang di Kayu Tangi juga sudah berapa kali hilang.
Memang kesulitannya menempatkannya tidak bisa ditempatkan di rumah penduduk yang sekitarnya, tapi sudah kita tempatkan di posisi yang cukup sulit diambil dengan dipagar, kemudian ada yang ditanam di situ ternyata masih. Nah dampaknya adalah tanaman vertikal itu mati karena ketergantungan terhadap penyiraman air siramannya adalah melalui mesin pompa. Nah ini yang sangat kami sayangkan. Akibat hilangnya pompa air tersebut, Pemkot Banjarmasin rugi jutaan rupiah. Rencananya pihak DLH Banjarmasin akan melaporkan kasus hilangnya pompa air ini. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Kabar Banjarmasin utama hari ini. Tiga orang yang tenggelam di irigasi Desa Labuan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, akhirnya ditemukan. Asrama sektor polisi Banjarmasin Utara terbakar. Diduga kebakaran dipicu bocornya selang LPG. Kejari periksa Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin dengan dugaan pungli penyelenggaraan HKN. Desa Bawahan Seberang, Kecamatan Matraman, mewakili Kabupaten Banjar dalam ajang lomba peningkatan kualitas keluarga tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Tim peningkatan kualitas keluarga daerah TPK 2D Provinsi Kalimantan Selatan pun mengunjungi desa percontohan tersebut pada Rabu pagi untuk melakukan penilaian. Dalam kegiatan ini, tim penilai lomba dari TPK 2D Kalsel meninjau langsung sejumlah rumah warga desa Bawahan Seberang dan fasilitas pelayanan serta kebun ketahanan pangan yang dikelola oleh PKK desa setempat. Ketua tim penilai TPK 2D Kalsel, Titik Haryanti mengatakan, kualitas keluarga di desa Bawahan Seberang sudah sangat baik karena sejak tahun 2017 hingga 2021, pernikahan anak di bawah umur hanya terjadi 1 kali di desa ini. Sedangkan anak putus sekolah dan kasus kekurangan gizi kronis pada anak atau stunting juga tidak pernah terjadi di desa ini. Pada dasarnya, pada umumnya sudah ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan kualitas keluarga yang tentunya didahului dengan peningkatan ketahanan keluarga yang mana pemenuhan dari legalitas, kemudian fisik, ekonomi, sosial, psikologi itu sudah dilaksanakan di sini. Berarti di sini sudah lengkap, Bu, ya? Iya, sudah lengkap. Hanya beberapa perlu dilakukan penajaman dalam rangka tindak lanjutnya. Jadi untuk Desa Bawahan Seberang, tadi setelah penilaian itu ada masukan kepada kita untuk Kabupaten Layak Anak, ini pengembangan Kabupaten Layak Anak nantinya itu supaya dibentuk forum anak daerah sampai ke desa, Pak. Kemudian juga supaya dibentuk PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Nah, jadi untuk ATBM ini kita sudah membentuk di beberapa desa, cuma di kecamatan lain, Pak. Di sini kita sedang persiapan untuk membentuk juga PATBM itu. Kemudian forum anak daerah juga akan kita bentuk sampai ke desa-desa. Sekarang ini kita ada beberapa forum anak daerah, selain di kabupaten kita sudah ada membentuk di kecamatan-kecamatan.
Ada 24 indikator dengan 5 komponen yang menjadi penilaian TPK 2D Kalsel dalam lomba peningkatan kualitas keluarga ini. Di antaranya pencegahan perkawinan anak di bawah umur, pemenuhan hak anak atas ASI eksklusif, mendekatkan ibu pada pelayanan kesehatan, dan dukungan instansi pemerintahan. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi, Darlan, dan Fahmi melaporkan. Pondok pesantren Raudatul Tholibin di Desa Batu Tunau, Kecamatan Pulau Lo Timur, Kabupaten Kota Baru, mendapat bantuan gedung belajar dari salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beraktivitas di wilayah setempat. Gedung belajar baru itu diserahkan oleh pihak perusahaan kepada pengurus Pondok Pesantren Raudatul Tholibin pada Rabu siang. Adapun tujuan dari pemberian bantuan gedung belajar ini yakni untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar bagi para santri Ponpes Raudatul Tholibin. Pimpinan Ponpes Raudatul Tholibin, Muhammad Zamzuri, mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih dengan adanya bantuan gedung belajar ini. Alhamdulillah, sangat berterima kasih kepada perusahaan PT BNSS hari ini menyerahkan satu lokal kelas yaitu untuk pendidikan anak-anak. Maka dari itu kami ucapkan ribuan terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak kami yang kami didik. Mudah-mudahan merupakan langkah awal untuk membantu pengembangan pondok pesantren di sini sehingga nantinya bisa mencetak generasi muda yang berakhlak, cerdas, berilmu, dan juga kepada warga Desa Batu Tunau yang dapat bantuan nanti tolong segera digunakan untuk perbaikan saluran air. Mudah-mudahan nantinya tidak ada lagi kendala terkait air bersih. Jadi ini merupakan salah satu langkah awal, merupakan bukti konkret bahwa PT BNSS telah secara nyata telah membantu pada desa-desa binaan dan pondok pesantren. Selain menyerahkan bantuan gedung belajar, pihak perusahaan kelapa sawit juga menyerahkan bantuan pipa untuk penyaluran air bersih bagi masyarakat Desa Batu Tunau. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi, Darlan, dan Fauji Rahman melaporkan. Inilah masjid bambu berbentuk kapal yang berada di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Masjid bernama Kiai Haji Abdul Qadir Hasan ini lebih dikenal dengan Masjid Bambu karena 90% bangunannya terbuat dari bambu. Masjid yang berada tak jauh dari objek wisata Kiram ini belakangan cukup ramai dikunjungi warga karena bentuknya yang menyerupai kapal dinilai cukup unik dan menarik perhatian. Masjid yang berdiri di lahan hibah masyarakat seluas 7.900 meter persegi ini dibangun oleh pemerintah Kalimantan Selatan pada pertengahan tahun 2020 dan baru selesai pada akhir Maret 2021 lalu. Bangunan masjid sendiri memiliki luas 610 meter persegi, terdiri dari 2 lantai dan mampu menampung sekitar 400 jemaah. Masjid yang dibangun dengan biaya 11,9 miliar rupiah ini menggunakan bambu jenis apus dan petung yang didatangkan dari Pulau Jawa. Kedua jenis bambu itu bisa bertahan hingga 30 tahun jika dirawat dengan baik. Pengurus Masjid Bambu Haji Asmaniansah mengatakan, masjid ini dibangun berbentuk menyerupai kapal untuk melambangkan kekokohan seperti kokohnya kapal Nabi Nuh. Mengambil sejarah perahunya Nabi Nuh. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Memang bentuknya seperti perahu ya Pak? Iya, sengaja bentuk bentuk perahu. Ada berapa lantai Pak Haji? Dan fungsinya apa aja jenis?
Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama atau lantai dasar itu untuk tempat wudhu dan toilet, dan lantai atas itu untuk ruang masjid. Keunikan masjid bambu berbentuk kapal membuat banyak warga ingin mengunjunginya. Bahkan warga dari luar daerah yang kebetulan melintas di wilayah Kabupaten Banjar pun menyempatkan diri untuk mampir melaksanakan ibadah salat sekaligus melihat secara langsung keunikan masjid tersebut. Masjid bambu sungguh indah, dan lain dari yang lain. Jadi kami bisa untuk ke sini, bertandang ke sini untuk melihat langsung untuk sholat zuhur sekalian di sini. Nah, setelah Ibu datang ke masjid ini, kesan apa yang Ibu dapat? Kesannya sungguh baik sekali karena strukturnya terbuat dari bambu dan berbentuk seperti kapal dari luar. Jadi pas kami masuk sungguh baik sekali strukturnya, terbuat dari bambu, dan mudah-mudahan yang membuatnya terinspirasi mungkin dari kapal Nabi. Selain melaksanakan salat, warga yang berkunjung ke masjid bambu berbentuk kapal ini juga tak ingin menyanyiakan bentuk estetik dari masjid ini, sehingga foto bersama maupun swafoto seakan wajib bagi mereka. Masyarakat yang berkunjung ke masjid bambu ini diimbau menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai niat berwisata religi malah berujung tertular penyakit COVID-19. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Tiga orang yang tenggelam di irigasi Desa Labuhan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, akhirnya ditemukan. Asrama sektor polisi Banjarmasin Utara terbakar. Diduga kebakaran dipicu bocornya selang LPG. Kejari periksa Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin dengan dugaan pungli penyelenggaraan HKN. Tiga orang korban tenggelam di irigasi Batang Alai, Desa Labuhan, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, akhirnya ditemukan. Sebelumnya ketiga korbannya masing-masing bernama Jerry 18 tahun, Arga 14 tahun, dan Manto 45 tahun, dilaporkan terseret arus dan tenggelam di irigasi Batang Alai, Desa Labuhan, Kecamatan Batang Alai Selatan pada Senin sore. Setelah kurang lebih 24 jam pencarian, tim SAR gabungan dan relawan akhirnya menemukan ketiganya dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa sore. Koordinator Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Basarnas Tabalong, Andi Surya Sinaga mengatakan, korban pertama bernama Jerry ditemukan pada Selasa siang sekitar pukul 11.55 WITA dengan jarak kurang lebih 1,5 km dari lokasi korban tenggelam. Kemudian korban kedua bernama Arga ditemukan pada pukul 12 WITA dengan jarak terpaut 200 meter dari korban pertama. Sedangkan korban ketiga Manto ditemukan pada Selasa sore sekitar pukul 16.45 WITA dengan jarak kurang lebih 2 km dari lokasi korban tenggelam. Baik, alhamdulillah untuk operasi SAR hari ini operasi kita tutup karena
semua korban 3 orang telah kita temukan. Korban pertama kurang lebih pukul 11.55 kita temukan dengan jarak kurang lebih 1,5 km, dan untuk korban kedua 200 meter dari ditemukannya korban kedua, dan untuk korban ketiga kurang lebih pukul 16.45 korban ditemukan dengan jarak kurang lebih 2 km dari korban tenggelam. Setelah dievakuasi petugas, jasad ketiganya langsung dibawa ke rumah duka masing-masing di Desa Labuhan, Kecamatan Batangalai Selatan untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Lutfi Darlan dan Adiat melaporkan. Asrama Kepolisian Sektor Banjarmasin Utara di kawasan Kayutangi, Banjarmasin terbakar pada Rabu dini hari. Kebakaran sedikitnya menghanguskan 4 bangunan asrama yang dihuni personel Polsek Banjarmasin Utara. Pemadam kebakaran damkar dan warga sekitar saling bahu-membahu mencoba memadamkan api. Sulitnya akses menuju titik api menjadi kendala dalam proses pemadaman, sehingga si jago merah baru bisa dikuasai sekitar 1 jam. Wakapolda Kalimantan Selatan Brigjen Pol Muhammad Agung Budijono menduga kebakaran terjadi akibat adanya kebocoran gas LPG dari salah satu bangunan asrama. Atas musibah tadi malam, asrama kita kena musibah kebakaran karena bocornya itu informasi dari saksi-saksi yang ada. Pada prinsipnya kita akan segera bantu untuk bagaimana bisa dimanfaatkan kembali untuk anggota tinggal. Gitu berarti. Ada korban nggak mana? Alhamdulillah untuk korban tidak ada, hanya korban materi. Ya itu nanti kita akan coba komunikasikan dengan teman-teman yang lain. Indra, untuk 4 personil ini mungkin sementara ini tempat tinggalnya di mana dulu? Nah, ada di sini ada rumah sempat tinggal yang bisa sementara kita bisa pakai. Mungkin kan berapa mungkin akan dibangun secepat mungkin Ya, atau gimana? kita akan upayakan secepat mungkin untuk pemanfaatan supaya biar mereka bisa kembali lagi ke asrama lagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kejari setempat dengan perkara dugaan pungutan liar pungli dalam penyelenggaraan Hari Kesehatan Nasional HKN ke-57. Mahli memenuhi panggilan Kejari Banjarmasin seorang diri pada Rabu siang sekitar pukul 10 WITA. Usai diperiksa selama 3 jam, Mahli yang ditemui para awak media memilih irit bicara sembari meninggalkan kantor Kejari Banjarmasin. Ia hanya mengatakan ada 6 pertanyaan yang diajukan oleh jaksa dan ia juga menyatakan akan menaati semua proses hukum yang berjalan. Kejaksaan, ya saya kira ini masih berproses gitu kan. Komentarnya barangkali dari Mas Kejaksaan aja. Berapa pertanyaan? Ya kurang lebih 6 lah pertanyaan. Berapa Pak? Ya tadi nanti dari sini aja, karena ini sudah ditangani, saya bilang saya kira kewenangan mereka nanti. Sudah selesai terkait usulan penegakan hukum ini Pak, gimana Pak? Ya kita memenuhi saja setiap kali permintaan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarmasin Budi Mukhlis menyatakan penyelenggaraan HKN ke-57 ternyata sudah ada anggarannya dan sudah masuk dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA di Badan Keuangan Daerah Bakuda Banjarmasin. Itu kan sudah ada anggarannya ternyata dalam DIPA, kemudian terkait dengan pungutan juga. Nah itu 2 hal itu juga termasuk ditanyakan dan ada beberapa hal lain. Intinya tidak bisa karena tidak bisa kita sampaikan terlalu panjang lebar ya. Itu. Alasannya sendiri Pak, itu kan ada sudah dianggarkan tapi masih dipungut juga alasan. Bisa tanya yang bersangkutan yang melakukan perbuatan itu. Akan ada yang diperiksa lagi Pak setelah ini? Kalau di agenda sudah dikirim itu sudah ada
ada yang memang sudah diagendakan ada, termasuk sesuai dengan jangka waktu kan ada. Nah, minggu ini sama minggu depan. Tapi kalau untuk soal kesimpulannya itu ya gambaran umumnya kan sudah ada. Mahli adalah orang kelima yang diperiksa oleh tim penyelidik Kejari Banjarmasin. Sebelumnya jaksa telah memeriksa Ketua Panitia HKN Dinkes Banjarmasin Yanuar Diansah dan Direktur RSUD Sultan Sriansah Banjarmasin M. Sokani pada 22 November lalu. Kemudian Kepala Badan Keuangan Daerah Banjarmasin Subhanur Yaumil dan PLT Kepala Inspektorat Banjarmasin Taufik Rifani pada 23 November. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Foya Putri lawan Buhan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.